Halo semuanya, balik lagi di channel Elektronesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial upgrade SSD pada laptop HP EliteBook seri 840 G3. Kebetulan laptop yang di depan kita ini masih menggunakan harddisk berkapasitas 320 GB dan akan saya upgrade menggunakan SSD M2 SATA berkapasitas 256 GB. Dan selanjutnya yang akan saya lakukan adalah mengcloning OS dan juga data dari harddisk menuju ke SSD menggunakan bantuan DLC boot. Oke, pertama saya akan memasang SSD M2 SATA ke dalam port yang tersedia pada laptop ini. SSD sudah terpasang. Sekarang saya akan mengcloning Windows dan juga data ke SSD menggunakan DLC boot. Untuk link download dan juga cara membuat flash disk bootable-nya bisa kalian klik tautan di atas. Sekarang kita colokkan flash disk-nya dan langsung boot ke flash disk. Masuk ke menu boot dengan menekan tombol F9 untuk laptop HP. Sedangkan untuk laptop merek lain biasanya menggunakan tombol F12. DLC boot ini bisa berjalan pada partisi UEFI maupun legacy. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi laptop kalian apakah menggunakan partisi legacy ataupun UEFI. Jika menggunakan partisi MBR berarti kalian boot ke legacy. Sedangkan jika menggunakan partisi GPT silakan boot ke UEFI. Dan ini adalah tampilan DLC boot tahun 2017. Kemudian kita akan langsung masuk ke menu Backup or Restore. Tekan Enter untuk membuka menu Backup or Restore. Kemudian kita pilih Acronis True Image 2017. Setelah software Acronis terbuka, kita masuk ke menu Tools dan kita pilih Clone Disk. Untuk metode cloningnya, kalian bisa memilih mode otomatis ataupun manual. Di sini saya akan menggunakan mode manual. Kita pilih mode manual, kemudian klik Next. Dan sekarang kita tentukan source disk-nya. Source disk adalah disk yang menjadi sumber data yang akan kita cloning ke disk yang baru. Perhatikan pada pemilihan source disk, jangan sampai terbalik ya. Dan di sini source disk-nya berada pada disk 1. Saya pilih disk 1, kemudian klik Next. Kemudian kita pilih target disk-nya dan klik Next. Dan ini muncul peringatan bahwa target disk-nya masih berisi partisi dan juga data-data. Karena SSD yang saya gunakan adalah SSD copotan dari laptop yang mati total, jadi wajar jika muncul peringatan seperti ini. Oke, kita abaikan saja, klik OK. Selanjutnya, kita masuk ke metode pemindahan atau penyalinan data dari disk yang lama ke disk yang baru. Karena harddisk sumbernya berkapasitas lebih besar dari SSD yang baru, maka saya pilih opsi yang proporsional. Jadi, besarnya partisi pada disk yang baru akan disesuaikan secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya kita klik Next. Dan ini adalah gambaran partisi pada target disk sebelum dan sesudah proses cloning. Yang atas adalah partisi SSD sebelum cloning, dan yang bawah adalah partisi SSD setelah proses cloning. Kemudian kita klik Proceed dan tunggu prosesnya sampai selesai. Proses cloning akan berlangsung selama beberapa menit, tergantung besarnya file dan partisi yang di-cloning. Setelah proses cloning selesai, kita close aplikasinya, dan sistem akan merestart dengan sendirinya. Ketika laptop merestart, kita langsung cabut flash disk-nya dan matikan laptop. Kemudian kita lepas harddisk-nya dan kita akan menghidupkan laptop menggunakan SSD yang sudah kita cloning. Untuk melihat hasil dari proses cloning, apakah berhasil atau tidak. Oke, sekarang saya akan menyalakan laptopnya.
udah mulai booting. Oke, kita tunggu sampai masuk ke sistem. Nah, ini dia. Jadi seperti ini ya proses upgrade dari hard disk ke SSD dan juga migrasi OS atau cloning menggunakan bantuan DLC boot. Dan untuk selanjutnya, harddisk yang semula digunakan oleh laptop ini akan saya gunakan sebagai storage, supaya kapasitas penyimpanan laptop ini menjadi lebih besar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.